Dah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buka surat At-Taubahnya ayat 103. Surat ke-9. Surat At-Taubah. Kita belajar dulu tentang zakat. Belajar tentang apa? Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Tadi yang dibaca Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum, sedekah wajib. Itu yang kalau ada terjemahnya bisa dilihat, shadaqatan tutahhiruhum, sedekah wajib. Dengan sedekah wajib itu menjadi sucilah hati yang bersedekah. Sedekah wajib di sini maksudnya adalah zakat. Apa sedekah wajib di sini? Zakat. Zakat itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Yang keberapa? Keempat. Pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang terakhir, haji jika mampu. Jadi zakat ini hukumnya wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tuzakkihim, membersihkan. Setiap apapun yang dilakukan seseorang, yang usaha, ya, pekerjaan, yang bisa menghasilkan uang, itu mengandung hak milik orang lain. Makanya disuruh mengeluarkan zakat. Supaya apa? Supaya bersih dari kepemilikan orang lain. Misalnya dengan bayar zakat di sini adalah yang kalau dalam 1 tahun itu bilangan dari pekerjaan yang dia lakukan itu sejumlah 85 gram emas. Berapa? 85 gram emas selama 1 tahun. Hitungannya per tahun kalau gaji, ya. Hitungannya per tahun. Misalnya dari Ramadan ke Ramadan, dari Syawal ke Syawal, dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal, gitu. Hitungannya per tahun. Jumlahnya berapa tadi? 85 gram. Kalau misalnya nih sekarang harga emasnya 1.500.000 dikalikan 85 gram, kira-kira berapa? Ya, 85 kali 1.500.000 berapa kira-kira? Bukan banyak, berapa? Diperkirakan. Terus setengahnya 120-an, ya. Nah, dengarkan. Jadi kalau seseorang dalam 1 tahun sudah menghasilkan uang 120 juta, bukan per bulan, ya, tapi dijumlahkan selama 1 tahun 120 juta, maka wajib membayar zakat, yaitu zakat mal, zakat harta. Zakat karena dia mempunyai usaha, entah itu usahanya punya kontrakan, entah usahanya itu berdagang, entah usahanya itu dia menjadi seorang pegawai. Kalau dalam 1 tahun sudah jumlahnya berapa tadi? 120 juta, berarti wajib membayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa zakatnya? 2,5%. Dalam 1 juta itu dipotongnya 25.000. Berapa dipotongnya? Dalam 1 juta?
25.000 atau 2,5%. Bagaimana kalau misalnya dalam 1 tahun belum 120 juta, wajib zakat nggak? Enggak. Misalnya pekerjaannya itu 120 juta, berarti 1 bulan kira-kira berapa penghasilannya? 10 juta. Bisa aja dia misalnya apa tadi 60 jutanya bisa juga bulan ini dapat 10 juta, di bulan kedua 5 juta, tapi di bulan ketiga dia penghasilan jualannya 30 juta. Jadi nggak mesti hitungannya per bulan, tadi hitungannya berapa? Per tahun. Bu, kalau dihitung ternyata dalam 1 tahun penghasilannya hanya 100 juta, wajib zakat nggak? Wih, kumaha? Tidak, kenapa tidak? Karena tidak mencapai 85 gram. Jadi disesuaikan dengan harga apa tadi? Emas. Berarti bisa turun naik nggak? Bisa, disesuaikan. Yang pasti emasnya mah tetap beratnya 85 gram. Ngasihnya ke siapa? Tadi ayat yang dibaca sama Firman. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diberikan lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Fakir tahu gak? Siapa yang tahu fakir? Ibu tanya. TKR 3 tahu gak fakir? TKR 4 tahu gak fakir apaan? Pengertiannya. TKR 2 tahu gak? Nggak punya apa-apa, bisa. Apalagi TKR 1. Allahu Akbar. Nggak boleh lemas puasanya. Allahu Akbar. Takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Biar dikasih kekuatan lahir batin sama Allah. Gitu. Dengarkan. Yang namanya fakir itu bisa tadi seperti yang teman kalian sampaikan. Bu, nggak punya apa-apa. Berarti punya kerjaan nggak? Nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada uang pemasukan tiap hari. Padahal tiap hari harus ngeluarin duit nggak? Harus. Minimal pagi beli uduk sebungkus 5.000. Siang beli nasi warteg berapa? 7.000, cuma nasi pakai kuah sama tempe 1. Iya kan? 10.000 malah, ya kan? Terus sorenya makan lagi berapa? Enggak, kalau hitungan kebutuhan minimal 10.000 lagi, ya kan? Berarti satu hari orang butuh buat makan berapa? 25.000. Nah, yang namanya fakir, dengar, cewek fakir itu apaan? Nih cewek nih, orang yang tidak punya apa-apa atau penghasilannya tidak sampai separuh, tidak punya apa-apa atau tidak sampai separuh. Tadi kebutuhannya sehari berapa? 25.000. Berarti kalau setengahnya berapa? 12.500. Nah, orang yang fakir itu berarti satu hari dia untuk mendapatkan 12.500 saja nggak bisa. Mungkin satu hari dia punya dapatnya 10.000 doang atau 5.000. Itu namanya fakir atau nggak punya sama sekali. Itu namanya orang fakir. Ke situ diberikan zakatnya. Ya, berdasarkan apa? Surat At-Taubah ayat ke-60. Tadi kalau mewajibkannya surat apa? At-Taubah ayat 103. Pinter. Terus yang kedua kepada siapa tadi? Firman. Lil masakin, untuk orang-orang miskin. Lil masakin untuk siapa? Orang miskin. Miskin itu yang kayak gimana? Kalau miskin itu masih di atasnya fakir, masih ada tapi sedikit. Misalnya tadi pagi bisa deh uduk, siang bisa warteg, sore puasa. Atau dibalik, pagi nggak usah sarapan, siang makan, sore makan. Jadi orang mah 3 kali makan, dia cuma 2 kali. Itu namanya orang miskin. Paham? Bisa bedain fakir sama miskin?
Mana yang lebih susah? Fakir. Jadi yang berhak mendapatkan zakat pertama tadi apa? Fakir. Kedua, miskin. Ketiga apa? Amilin. Orang yang kerjanya mengumpulkan zakat. Dia yang ngumpulin ini. RT 1, RT 2, RT 3 ngumpulin zakat. Setelah itu dia yang menyalurkan. Oh ini yang parkir di RT 1 ada 3 orang. Di RT 2 ada 5 orang. Dia data. Nih orang fakir di RT saya ada banyak nih. Orang miskin ada nih. Dia ngedata. Nah Amil juga berhak mendapatkan zakat. Siapa lagi habis Amil? Mu'alaf. Siapa yang tahu mu'alaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Iya. Perlu gak dibantu? Perlu. Iya. Kenapa dibantu? Supaya imannya teguh. Kebayang gak sama kalian? Itu mereka harus bersisa sama keluarga. Gak punya apa-apa. Harus dibantu. Gitu. Jadi berhak menerima zakat. Apa lagi? Hamba saya. Berarti wafir rikom. Sekarang masih ada gak hamba saya? Nggak ada. Adanya di masa sebelum Nabi dan di zaman Nabi. Contoh siapa di zaman Nabi yang terkenal hamba saya? Yang ajan. Bilal bin Rabah. Dia dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Zaman dulu mah yang namanya budak hamba saya nggak punya kemampuan apa-apa, makanya dia berhak mendapatkan zakat. Sekarang udah nggak ada. Selanjutnya apa lagi? Orang yang berutang, gorim. Ini orang yang berutang, utangnya apa? Utangnya banyak. Tapi bukan karena maksiat kepada Allah. Bu, dia mah banyak utang gara-gara main judi online. Dia mah banyak utang gara-gara main judi. Berarti itu termasuk gorim nggak? Tidak, karena maksiat kepada Allah. Itu iya itu juga haram. Tapi dia udah selanjutnya siapa lagi? Musafir. Orang yang dalam perjalanan. Misalnya nih, ada orang Islam dari Arab mau ke Jakarta. Baru sampai Aceh udah nggak punya bekal. Nah, itu dia berhak mendapatkan zakat. Atau Ibnu Sabil. Siapa itu? Pelajar termasuk. Orang lagi sekolah, habis duitnya, berhak mendapatkan zakat. Ya? Terus apa lagi? Udah, berarti ada berapa golongan? Coba. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, walaf. Kelima, orang budak. Budak. Terus musafir. Terus Ibnu Sabil. Orang yang banyak utang. Jadi ada berapa? 8 apa 9? Hitung lagi. Bukan 7, hitung lagi. Lil fuqara'i wal masakin wal amilin wal mu'alaf wal firriqat wal ghorimin wa fisabilillah wa ibni sabil. 8 itu. Bagaimana kalau misalnya dia hartanya bukan dari pekerjaan, kontrakan? Bu, saya tuh punya tetangga, punya kontrakan 10, atau kamunya yang punya malah. Satu pintunya misalnya harganya 1,5 juta. Berarti kalau 10 pintu berapa? 10 pintu berarti berapa? Kalau satu bulannya 1,5 juta. Kalau 10 pintu berarti berapa? Berapa? Kan 1,5 juta kontraknya. Pintunya ada 10 kontrakannya. Berarti berapa satu bulan dia penghasilan? 1 bulan 15 juta kali 12 berapa? 180 juta. Udah wajib belum zakat? Udah.
Berapa yang dikeluarkan? Berapa bayarnya? Nah, TKR 4. Berapa bayarnya? Tuh, nggak tahu. Besok ulangan nggak tahu jawabannya berapa? 2,5%. Itu zakat apa tadi? Mal. Zakat mal, zakat harta. Bisa berupa kontrakan, bisa berupa apa lagi? Emas nih, misalnya emas ibu kamu. Cincinnya ada 10 gram. Kalungnya ada 20 gram. Emas batangannya ada 60 gram. Udah wajib zakat belum tuh? Dengarkan nih, yang punya emak nih, yang punya ibu. Lihat tuh, di rumah. Cincinnya ada 10 gram gak? Kalungnya ada 20 gram gak? Emas batangannya ada 60 gram gak? Kalau ada berarti udah lebih dari 85 belum? Kalau misalnya ada kayak gitu, berarti wajib zakat gak? Wajib. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? 2,5%. Kaliin tuh sama emasnya. Ya. Paham? Bu, kalau berupa kambing, misalnya kamu nih di kampung punya kambing. Kambingnya tadinya atau dombanya sepasang. Sekarang kambingnya udah ada 60 ekor. Sementara ketentuannya kalau udah 40 ekor wajib bayar zakat. Jadi kalau binatang ternak itu ukurannya bukan tahun, tapi jumlah ekornya. Dombanya udah ada 40, wajib 1. Ya, bukan berdasarkan tahun. Selain zakat mal, zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah, zakat diri sendiri ya kan? Biasanya dibayarkan kapan? Bulan Ramadan. Itu ada ketentuannya. Gimana? Ketentuannya salah satunya nih. Ini misalnya sekarang akhir Ramadan. Jadi orang yang bayar zakat itu orang yang di Ramadan dia ada dan masuk bulan Syawal. Tahu bulan Syawal? Takbiran. Takbiran itu kan udah Syawal. Misalnya ini hari terakhir Ramadan. Malamnya, malam takbiran itu udah masuk bulan Syawal. Nah, orang yang ketemu Ramadan sama Syawal berarti wajib membayar zakat fitrah. Bu, kalau misalnya ada bayi lahir habis maghrib, berarti wajib gak bayar zakat fitrah? Tidak. Tapi kalau dia lahirnya sebelum azan maghrib, wajib bayar zakat fitrah gak? Wajib. Kenapa? Iya, karena dia ketemu Ramadan sama Syawal. Sama kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya di malam takbiran dia baru lahir, misalnya, berarti wajib bayar zakatnya. Kalau habis maghrib, enggak. Pokoknya kalau udah masuk Syawal tidak wajib bayar zakat fitrah. Kalau meninggalnya sebelum Ramadan, enggak juga. Ada pertanyaan? Gak paham nih, zakat. Zakat hukumnya apa tadi? Wajib. Ya, jam berapa sekarang? Kita istighfar dulu. Astagfirullah Rabbal maroya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal maroya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an
rizqan wasi'an wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Demikian dari Ibu. Nggak boleh berisik. Pesan Ibu, kalian masih 11 hari lagi mengikuti kegiatan Ramadan, diisilah dengan kegiatan-kegiatan positif. Di antaranya, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Datangilah masjid-masjid terdekat dekat rumah kalian. Oke? Bisa? Oke. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Bisa? Yang ketiga, perbanyaklah sedekah, baik itu sedikit atau banyak. Berapa pesan Ibu? Ada berapa? 3. Sholat jangan ditinggal, rajin ngaji, rajin juga bersedekah. Oke? Kita pantun dulu deh. Kereta ke stasiun Kampung Bandan. Di dalam kereta asik membaca koran. Mumpung ini bulan Ramadan, mari perbanyak membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat selalu dalam beribadah, semangat sekolahnya, jangan pernah malas belajar. Ingat, masa depan yang menentukan diri kita masing-masing. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.